Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma fis samawati walhamdulillah ma fil ardi walhamdulillah ma fi bainahuma. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amin ya rabbal alamin. Para salikin, para jamaah, insyaallah mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pertemuan masih belum ada suaranya. Moga-moga pertemuan dan ngaji kitab Ayyuhal Walad ini kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita terus bersyukur, alhamdulillah, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa ala ashabihi. Hari ini kita meneruskan para salikin, para sahabat semuanya, tentang jikalau kita memang berprofesi atau dalam posisi diprofesikan sebagai orang yang tadzkirah, yang melakukan tadzkirah atau mudzakir, maka dengan demikian yang pertama kemarin kita sudah bahas, hendaklah kita menyampaikan sesuatu itu yang berkaitan dengan masalah akhirat. Di antaranya kemarin kita diingatkan kalau bicara itu sebaiknya bicara tentang malaikat munkar nakir. Kita akan meninggal, bahwa hidup itu hanya sesaat, dunia bukan segala-galanya. Sehingga dengan demikian kita harus membayangkan apakah kita itu sudah siap ketika nanti di alam barzah ditanya oleh munkar nakir tentang amal-amal kita. Wa yahtamu bihalihi fil qiyamah wa mawaqifiha wa hal ya'buru 'anil sirati saliman am yaqa'u fil hawiyah. Begitu juga kita harus menyampaikan, kalau seorang mudzakir, seorang penceramah itu harus menyelipkan terhadap apakah kita akan nanti selamat anis sirat saliman, kita itu selamat enggak nanti ada siratal mustaqim, am yaqaul hawiyah, atau kita itu tergelincir di dalam neraka hawiyah. Memang ini ceramah seperti ini enggak laku. Yang laku biasanya bicara ceramah yang lucu, ceramah yang mengajak sesuatu sukses di dunia tetapi lupa akhirat. Biasanya orang-orang seperti ini laku. Tapi kalau bicaranya, ceramahnya itu urusan akhirat, biasanya malah tidak. Nah, karena itu mari kita lanjutkan para salikin rahimakumullah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiyya fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastamiru dzikra hadhil asya' fi qalbihi fa yus'ijuhu an qararihi
Mengapa kita itu diminta untuk mengingatkan hal-hal yang bersifat akhirat? Karena apa? Wa yubasyir dzikru hadhihi, mengingat terus terhadap kematian, mengingat terhadap akhirat, mengingat terhadap neraka, surga. Kita akan wusul pada Allah, kita akan liqa yarjullah, kita akan berjumpa dengan Allah. Maka ini adalah mengingat perkara ini di dalam hatinya dalam rangka asya. Kita takut apakah akhirat kita itu nanti betul-betul bisa husnul khotimah. Ya, dan itu fi qalbihi, hatinya terus bergejolak urusan akhirat, fayas'ijuhu fi qararih, lalu ia membuat cemas hatinya dan dirinya itu tidak tenang. Ya Allah, sekian lama saya hidup, sekian lama usia saya 40, 50, mengapa saya kok seperti ini saja ya Allah di dalam menghadap Engkau? Ya Allah, usia seperti ini saya sholatnya kok tidak istiqomah, saya masih lari-lari ya Allah. Saya kalau sholat seperti orang yang absen di dalam ngantor saja, pakai fingerprint itu ya Allah. Nah itu cemas di dalam hatinya. Kalau orang diingatkan urusan akhirat, urusan surga neraka, urusan munkar akhir, urusan mahsyar, urusan siratal mustaqim, sehingga hatinya itu mendidih bahwa ya Allah, saya nyesel hidup saya kok begitu, karena itu saya mempersiapkan diri menuju Engkau. Fa'ala yanu hadhin niron wa nauhatu hadil masyaibi yusamma tadkira. Maka setelah bergejolak hatinya, cemas, hidupnya nyesel itu ya, dalam suasana hidup sepanjang ini kok tidak pernah zikir yang tuntas, zikir pakai hati, zikirnya hanya pakai mulut, hanya hitungan, bukan dhauknya, bukan rasanya di dalam zikir itu. Kemudian dia adalah hadhin niron ya, wa tauhatu hadin masaib, dia menangis terhadap cerita, menjerit terhadap dirinya, menjerit terhadap perilakunya masa lalunya itu. Dan ini sebagian masaib, sebuah musibah, dan orang yang seperti ini harus dilakukan peringatan, dinamakan yusamma tadkirah. Dan ini dilakukannya, orang yang melakukannya, prosesnya itu dinamakan dengan tadkir, peringatan. Jadi dengan demikian orang itu harus saling mengingatkan. Jangan sampai orang itu membiarkan sanak keluarga, saudara yang ghaflah, yang lalai terhadap urusan-urusan akhirat. Jadi memang berat mengingatkan akhirat itu, kadang-kadang nggak laku. Tapi itu pasti datangnya. Meninggal itu pasti hadir, ya. Surga neraka pasti ada, ya. Siratal mustaqim pasti dilalui, mahsyar itu pasti ada. Kita merasakan panasnya terik matahari di mahsyar. Siratal mustaqim kita lancar sekilat, secepat kilat, ataukah kita tertatih-tatih dan akhirnya jatuh di apiah. Itu semua ada. Nah, tapi manusia tidak pernah merenungkan terhadap keberadaan yang pasti ada itu. Orang-orang kita atau orang seperti kita masih lalai dengan urusan dunia. Wa i'lamul khalqi wa itala'um ala hadil asya', maka dengan demikian, dengan diberi itu seperti itu, wahai i'lamul khalqi, wahai orang-orang ciptaan Allah, engkau akan bisa memunculkan kepada mereka atas perkara-perkara tadi. Jadi diingatkan.
teman kita yang terlalu jauh diingatkan, sahabat-sahabat kita yang terlalu keduniaan diingatkan. Perlu, dunia itu perlu, kekayaan perlu, jabatan perlu, perebutan jabatan nih ojo. Gusti Allah wis ngatur. Allah sudah menetapkan siapa. Tapi ikhtiar harus, tetapi jangan melupakan terhadap urusan akhirat. Wa tanbihuhum ala taksirihim wa tafritihim wa tafsirihim bi'uyubi anfusihim. Dengan mengingatkan mereka ya akan taksirihim wa tafritihim, terhadap kecerobohan hidup mereka termasuk kita ya, dan kehidupan kita itu adalah wa tafritihim wa tafsirihim, melampaui batas ya, bi'uyuhim anfusihim, sehingga dengan demikian kita itu akan melahirkan aib-aib hidup kita akan kelihatan. Jadi kadang-kala orang itu kan apa ya istilahnya, apa itu, peringatan itu penting karena manusia itu sering lupa. Manusia itu kalau diberi lupa, kalau tidak diberi ngersul. Ini bahasa Jawa ya. Kalau dikasih oleh Allah begitu nikmat banyak itu lupa. Tapi kalau dalam keadaan sengsara, kurang, sedih, baru minta, baru nangis. Ini nangisnya karena lombok diusir-usirkan gitu, jadi nggak asli. Sehingga kalau sudah dapat itu lupa. Lomboknya, pedesnya hilang di mata, sudah lupa lagi. Nah, ini adalah melampaui batas orang-orang seperti kita ya. Kita semua introspeksi ya, saling mengingatkan. Nah, ini karena itu seorang mudzakir tadkirah, dia harus mengingatkan. Mengapa diingatkan? Litamassa hararatu hadhin niran ahlul majlis, agar mereka dapat tersentuh ya hatinya itu, sehingga dia tersengat panasnya sentuhan diingatkan akhirat, kemudian dia sadar akan dosa-dosanya di niran ya ahlul majlis, dan dia akhirnya mau untuk menghadiri majelis-majelis peringatan, majelis zikir, majelis taklim, melakukan tawajuhan ya. Kalau tidak lupa, manusia lupa ya. Nah, dengan demikian wa tuhzijahum tilkal masaib liyatadarakul umra madhi'i biqadri taqah. Maka kalau orang selalu diingatkan, membuat dirinya itu adalah apa? Tuhzijahum tilka, hatinya itu diingatkan terhadap hal itu, masaib, terhadap apa yang menjadi musibah, liyatadaraku, kemudian dia agar bisa memperbaiki umurnya, wal umru ya litadarakul umru ya. Ini masih ada sisa waktu ya, saya nggak tahu ya berapa umur saya sekarang. 60 tahun ini saya 60, sisa saya berapa nggak tahu. Ayo kita namanya itu adalah takhalli. Takhalli adalah satu sikap orang yang menyibukkan diri untuk urusan akhirat. Tangannya tidak pernah lepas dari tasbih, mulutnya tidak pernah lepas dari zikir Allah fil qalbi, dalam keadaan apapun. Orang yang menyibukkan diri urusan Allah itu namanya takhalli. Takhalli saya rubah. Kalau takhalli itu kosongkan dulu ya. Kalau takhalli menyibukkan diri kita urusan agama. Kalau tajalli berarti kita proses untuk menuju Allah, menyatu dengan Allah. Seluruh hidup kita itu kita pautkan kepada Allah, ta'alluq pada Allah ya. Nah, dengan demikian memperbaiki umur yang telah berlalu dan
dengan kadar biqadri tokoh, dengan semangat yang kuat bahwa mulai hari ini saya akhirat, mulai hari ini saya zikir yang benar, mulai hari ini saya belajar sholat yang benar, bukan sholat yang lari-lari. Ini ya kalau diingatkan urusan akhirat. Nanti kalau diajak urusan dunia lagi, jabatan, organisasi, ya rezeki, pangkat, lupa lagi. Nah, karena itu harus diingatkan. Ya, dengan demikian wa yatahassanu 'alal ayyamil khaliyati fi ghairi ta'atillah ta'ala, maka dengan penyesalan yang ada, maka dia akan ta'atillah ta'ala, orang kita semua akan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Wa hadhil jumlatu ala hadat tariqi yusamma waqdan. Dan sejumlah tadi orangnya disebut dengan mudzakir, isinya disebut dengan yusamma waqdan, yaitu isi yang kita sampaikan itu adalah apa? Yang kita isi itu adalah namanya adalah nasihat. Adinu nasihat itu di situ. Adinu nasihat itu di situ. Nah, mudzakir tadzkirah ini itulah fungsi dan diturunkan Rasulullah kepada Nabi Muhammad pada kita. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi seseorang harus ikut apa yang diibrahkan Rasulullah. Inna arsalnaka, sesungguhnya aku utus engkau ya Muhammad, syahidan, menjadi saksi, wa mubasysyiran, dan memberikan berita yang gembira, wa nadhiran, dan memberi peringatan. Jadi tadzkirah itu memberi peringatan kepada orang-orang yang lalai, yang hidupnya hanya urusan dunia sehingga lupa pada akhirat. Nah, mengapa kita itu harus diingatkan sehingga kita kepada Allah itu litu'minu billah, agar kita itu betul-betul beriman pada Allah wa rusuluhi, dan kepada Rasul, wa tu'azziruh wa tuwaqqiruh, kemudian kita menguatkan agama kita. Lah orang kalau tidak pernah diingatkan, tidak kuat agamanya, mesti lari. Karena manusia kalau nggak diingatkan pada akhirat, zikir, tawajuhan, batujah itu fisabilillah, la'allakum tuflihun, itu bertorekot. Karena torekoh itu betul-betul step by step orang dibimbing menuju Allah. Kalau nggak dibimbing, udahlah, lupa. Nah, wa tu'azziru wa tu'akhiru, syaratnya apa? Wa tusabbihu bukratan wa asila. Syaratnya apa? Dia mentasbihkan pada Allah, berzikir pada Allah siang dan malam. Bukan siang dan malam urusan pekerjaan, bukan siang dan malam urusan diskusi, urusan perebutan jabatan. Itu ya Bapak sekalian ya. Ini namanya tadzkirah, dan ini adalah yang betul-betul ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulnya. Fadzakir inna fadzikra, karena itu beri peringatan manusia itu. Karena inna fadzikra, karena peringatan itu adalah sangat bermanfaat, karena manusia itu sangat lemah. Ya, saya dzakuru mayyaksa, orang-orang yang diberi peringatan itulah orang yang akan takut pada Allah. Pada para salikin ya. Kalau nggak gitu kita lupa. Para salikin. Nah, di dalam melakukan tadzkirah, maka kamu tidak usah bicara dengan izin ya. Kalau bahasanya Imam Ghazali itu nggak usah basa-basi. Ini diibaratkan ketika orang sudah mau tergelincir, ada banjir. Ya, ini saking manusia itu sering lupa pada Allah, diibaratkan oleh banjir. Maka nggak usah ada banjir,
banjir itu airnya terlalu banyak dari muatan yang ada di suatu daerah. Karena itu hati-hatilah, jangan jaga. Oh, nggak boleh. Kalau orang sudah dalam posisi di pinggir jurang, seluruh hidupnya adalah fasik, hidupnya hanya urusan dunia, maka fatakulu, kata Imam Ghazali, al-hadari firru fisabil. Awas, segera lari dari banjir itu, selamatkan. Awas, jangan urusan dunia. Awas, jangan urusan jabatan. Awas, itu. Gitu. Itu kata Imam Ghazali. Jadi kalau orang itu diingatkan, tidak boleh dengan cara lemah. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan melakukan itu. Nanti begini. Padahal itu sudah di tepi jurang. Jadi misalkan ada orang sudah pegang minuman keras, ambil minuman keras itu buang. Jangan, tidak usah diajak diskusi. Minuman keras adalah yang terdiri dari ini, alkoholnya sekian, tidak boleh. Ini Imam Ghazali. Jadi orang kalau sudah dalam posisi yang seperti itu, maka dengan demikian harus cepat diselamatkan dengan cara yang tanpa basa-basi. Tidak usah bicara tentang tata busana, tata wicara, tata bahasa. Tidak usah macak-macak yang halus, harus keras. Wahal yastahi, saya teruskan. Wahal yastahi qalbuka fi hadhil halah antahbira sahabid dari khabaraka bitakalluf fil ibarah wan naqti wal isyarah. Maka dengan demikian orang seperti itu harus kita ingatkan, karena dengan cara seperti itu maka kita tidak bisa lagi dengan apa? Isyarat. Dengan isyarat tidak bisa. Ibroh perumpamaan juga tidak bisa. Wanukti dengan kalimat lembah lembut juga tidak bisa. Memang kadang-kala orang itu harus disengat. Orang kalau tidak disengat kadang-kala lupa. Kalau tidak ini saya ikut Gus Dur ya, bahasa Gus. Didik umat itu harus dipukul. Kalau nggak dipukul lemah lembut nanti nggak berpikir. Ini cara Gus Dur itu gitu, pukul, diajak, dipaksa untuk bicara tentang sesuatu yang benar, baru ingat. Nah, kalau lemah lembut seperti ini, ya padahal sudah dalam keadaan darurat, ya nggak bisa. Fala tastahid banati kadzalika halal wa'idi fayabghi ayyastanibah, maka dengan demikian seseorang harus mau melihat kondisi. Kalau kondisinya bagus, masih belum terlalu jauh, dengan harus didudukkan. Tapi kalau sudah dalam posisi di tepi jurang, ya harus diselamatkan secara segera. Inilah fungsi seorang mudzakir, fungsi seorang penceramah, fungsi seseorang yang khotib dan lain sebagainya. Ini yang pertama ya. Jadi yang pertama, seorang penceramah tadzkirah harus memberikan tadzkirah dan dia harus mengingatkan urusan akhirat. Nah, yang kedua, Imam Ghazali kalau berceramah selalu menyatakan begini. Ayuhal walad wal khaslatus sani alla takunu himmatuka fi waqtika. Wahai para anak-anakku, yang kedua, engkau harus menghindari profesi seperti itu, tetapi hendaknya jangan cita-citamu dalam nasihatmu itu. Jadi artinya begini. Jadi penasihat itu berat. Tapi kalau Allah menghendaki bahwa memang takdir kita bergerak di bidang dosen, ya penceramah, ustadz, ustadzah, ya harus dijalankan. Karena ini memang bagian dari yang menjadi yang menjadi dari amanah Allah. Ya, orang juga nggak ada yang ingin hidupnya melulu agama, kan berat kan. Yang enak itu kalau jadi pejabat, yang enak itu kalau jadi pengusaha siang malam zikir kan gitu. Siang malam nyari duit. Kalau penceramah itu
kan memang mendarba baktikan kita ini pada agama, pada Allah. Ya, betul. Tapi kalau memang itu Allah menetapkan, berarti itu panggilan. Karena itu kiai itu bukan gelar yang dicari, tapi itu pemberian dari masyarakat. Bukan panggillah saya kiai, nggak ada orang mengatakan seperti itu, nggak ada. Karena ini sebuah brand yang Allah dan Rasul serta masyarakat memberikan, bukan diri kita. Nggak ada sekolah jadi kiai, nggak ada. Kalau jadi ilmuwan ada, tapi kalau sekolah jadi kiai dan ingin disebut kiai itu tidak. Nah, ayyan arhalqu min majlisika au yudhiru wujudan wa yasukku sayyi wa yasukku siap. Jadi agar mereka, ya, orang seperti kita itu kalau menjadi seorang juru dakwah harus dalam posisi memperlihatkan rasa cinta, ya, cinta, tumbuhkan cinta, ya, dan sehingga mereka itu betul-betul bisa menjadikan bagian dari kita bersama. Liyuqala nikmal majlis hada, agar ada orang mengatakan majlis zikir, majlis taklim ini yang perlu, yang penting. Majlis yang lain, majlis ekonomi perlu, tapi ini yang penting. Urusan akhirat lah yang penting. Li'anna kullaha mailun lidunya wa huwa yatawallatu minal ghaflah. Karena bahwa seluruh hal-hal niat tujuan seperti itu, ya, biasanya masyarakat itu adalah li'anna kullahu mailul lidunya. Pada prinsipnya manusia itu cenderung kepada dunia. Karena itu diingatkan. Wa huwa yatawallatu minal ghaflah, dan hal itu juga terlahir dari kelalaian diri. Memang manusia itu ada unsur ghaflahnya. Sering lupa. Kalau sudah urusan dunia lupa. Nah, ini para salikin, ya kita ya nggak usah apa ya, kalau kita jadi penceramah ya ingatkanlah 1-2 kalimat tentang kita jangan ghaflah, jangan hara urusan dunia belaka. Dunia penting, tapi akhirat jauh lebih penting, karena akhirat itu adalah yang abadi. Nah, dengan demikian bal yambahi ayyakuna azmuka wa himmatuka antad'un nas minad dunya ilal akhirah. Jadi seorang mudzakir, seorang yang melakukan tadzkirah, sebaiknya bal yambahi, akan tetapi seyogyanya seorang yang melakukan tadzkirah itu ayyakuna azmaka, maka dia harus menguatkan azamnya, azmuka wa himmatuka, dan cita-citamu. Ya, jadi orang kalau ceramah harus dalam posisi yang memperkuat tekadnya, mengajak kepada cita-cita akhirat itu. Antat unnas, yang mengajak manusia minat dunya ilal akhirah, yang mengajak manusia jangan hanya mencintai dunia, tetapi berpindah menuju mencintai akhirat. Ya, selipkan Bapak Ibu sekalian yang jadi penceramah ini, ayo dunia tentram, tapi akhirat lo ya, itu yang abadi. Ojo ke dunia terus. Nah, kira-kira gitu ya. Itu yang pertama, isinya itu. Yang kedua, wa minal maksiati ila ta'ah, dan diingatkan dari situasi yang kita banyak maksiat itu kepada taat. Ingatkan, atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Ayo taat pada Allah, pada Rasulnya, pada pemerintah. Diingatkan. Apakah kita sudah betul-betul menjalankan ibadah dengan baik, ketaatan kita diingatkan. Yang kedua. Yang ketiga, wa minal khirsi ila zuhdi. Maaf, ini diingatkan kita semua
wa minal khirsi, dari sikap yang rakus urusan dunia, jabatan, kekuatan, kekuasaan, ya, illa zuhud, menuju zuhud. Zuhud bukan berarti orang yang melarat, orang yang kere, yang pakaiannya compang-camping, bukan. Tapi zuhud itu orang yang tidak bergantung urusan dunia, tapi menjalani dunia. Wa minal bukhli ila sakha, dari orang yang kikir kepada orang yang sakha, dermawan. Karena itu di dalam kitab Tajul Arus kemarin disebutkan, seorang yang ta'alluq pada Allah akan menjadikan cukuplah harta itu diepek-epek, di pergelangan ini nggak boleh masuk, harta itu masuk di hati nggak boleh. Orang juga nggak usah tahu kita punya apa, nggak usah. Bukan siang malam kita menghitung berapa deposito kita, berapa bunga kita, berapa kekayaan kita, berapa nambah aset kita, nggak usah. Duwe ya duwe, lek duwe kalau punya untuk kepentingan umat. Nah itu yang benar ya. Wa minas syaki ilal yakin, dari sikap ragu-ragu menuju Allah, menuju yakin, menuju satu sikap yang betul-betul kita itu adalah menuju Allah. Ragu-ragu kan kadang-kadang, ya, nanti saya gini nggak bisa masih takut menuju Allah tuh, masih takut kehilangan dunia. Ini enggak. Anda, kita semua harus yakin kalau Allah yang kita tuju, urusan dunia akhirat akan terpenuhi. Wa minal ghaflati ilal yaqdhatin, dari kondisi yang ghaflah, yang lalai menuju yang yaqdhah, dari keadaan terjaga. Batin jiwa raga kita itu selalu terjaga. Allah, 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 Allah. Karena itu zikirnya Allah, Allah bil qalbi darul anjuman ya. Jadi kita itu khalwat dalam sebuah keramaian. Kita bersama orang banyak tapi hati kita tetap khalwat melalui zikir Allah, Allah. Wa minal ghurur illa taqwa, dari sikap tertipu urusan dunia ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kan itu kan ayatnya kan seperti itu. Sesungguhnya dunia itu hanya sendaguro yang menipu. Habis sendaguro ya susah lagi kan. Nah, jadi tertipu manusia itu kalau urusan dunia. Nah dengan demikian para ibu sekalian, tadi berapa ya isinya itu? Satu, dari dunia menuju akhirat. Dua, dari maksiat menuju taat. Tiga, dari rakus menjadi zuhud. Empat, dari sikap kikir menjadi dermawan. Lima ya. Enam, dari sikap ragu-ragu menjadi sikap yakin. Tujuh, dari kondisi yang lalai menuju pada terjaga menuju Allah. Yang keenam adalah dari tertipu urusan dunia menuju ketakwaan pada Allah. Demikian, terima kasih para ibu sekalian. Itu yang kita bisa bahas hari ini. Kalau mengingatkan setidaknya 6 perkara itu yang diingatkan kita sesama manusia, yang tentu pasti kita akan menuju akhirat. Akhirul kalam, alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.